La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu Abu Laid As-Samarqandi, menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paparannya, Abu Laid As-Samarqandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghaubawi, yaitu seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman, yang artinya, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti permintaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab, dan sebaliknya dia mendiamkan diri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberikan kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan ataupun mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, yaitu penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Quran Surat Shad ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan, yaitu kecenderungan dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya." Mengenai nafsu ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa." Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufiknya
sehingga bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.